Masih bersama Ibu Direktur BUMDes Karya Bersama, Ibu Ona Sitrawati. Kali ini kita akan dengar bagaimana proses pengelolaan BUMDes Karya Bersama ini. Yang salah satu unit usaha unggulannya adalah Taman Wisata Doli Bunga Eja. Ibu Direktur, bagaimana awal mula mengenali potensi sumber daya yang ada di desa ini sehingga kemudian BUMDes ini bisa beroperasi seperti sekarang? Yang tadinya seperti dikatakan sama Pak Desa, yaitu dulu ini sebuah rawa-rawa yang dibentuk sehingga bisa menjadi sekarang ini Pak, tempat wisata yang sekarang sudah sangat luar biasa juga pengunjungnya. Dulunya itu tidak begini juga pengunjungnya karena belum dikenal ini pariwisata. Jadi kita juga sebagai pengurus BUMDes butuh juga kesabaran dalam mengupload atau mempromosikan desa wisata kita yang ada di desa kita supaya bisa lebih dikenal lagi luas oleh masyarakat di kalangan luas. Ya. Nah, bagaimana kemudian terkait proses sumber daya manusia ya yang mengelola tempat ini? Kan banyak yang terlibat ya Bu ya. Bagaimana itu bisa mereka membentuk kelompok sehingga bisa mendukung aktivitas yang ada di tempat ini, ya, melayani para pengunjung misalnya. Ya, sumber daya manusianya itu ya Pak, yang pertama yaitu kebetulan rata-rata pengelolanya semua masyarakat di sini, asli di sini. Terus BUMDes itu sekarang bekerja sama dengan kelompok Pokdarwis, yaitu Pokdarwis itu Pak, namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Iya. Yang membentuk siapa itu Bu? Kelompok sadar wisata ini? Yang membentuk kelompok sadar wisata yaitu kami dari BUMDes bersama pemerintah desa bekerja sama dengan itu kelompok masyarakat. Ya, kita yang bentuk warga masyarakat sehingga bisa terbentuk itu kelompok sadar wisata untuk dia yang mengatur semua apa yang ada di tempat wisata ini. Ya, mengatur, mengelola mengoperasikan tempat wisata ini ya. Iya Pak. Jadi sobat pendengar semuanya, salah satu pendukung atau sumber daya manusia yang mendukung beroperasinya tempat wisata ini adalah Pokdarwis, kelompok sadar wisata ya. Iya. Kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini dibentuk oleh pemerintah desa bersama dengan BUMDes begitu ya. Ya. Jadi yang sehari-hari menjalankan operasi melayani tamu-tamu pengunjung yang datang, kemudian mengorganisasikan stand-stand yang ada di sini ya. Iya, Pak. Ada tempat kulinernya. Ya. Ada mungkin sound system, ada musola dan berbagai macam fasilitas pendukung yang ada di tempat wisata ini. Iya. Jadi salah satu strateginya adalah dengan membentuk kelompok sadar wisata. Iya Pak. Yang terdiri dari warga masyarakat sekitar ya. Iya, warga masyarakat sekitar sini. Nah, menyangkut permodalan Ibu, kan dalam mengoperasikan usaha ini perlu, atau BUMDes secara keseluruhan perlu modal. Dari mana saja sumber permodalan dari BUMDes Karya Bersama? Permodalannya itu Pak, dari awal berdirinya itu 2014 itu masih alokasi dana desa Pak. Itu sejumlah 10 juta. Itu modal awal ya? Modal awal BUMDes 10 juta. Ya, dari alokasi dana desa. Dari ADD ya? Ya, ADD. Dan di tahun 2016 BUMDes dipercayakan kembali oleh pemerintah desa dan dia memberikan modal dari dana desa sebesar 50 juta untuk usaha perlengkapan tenda dan penyewaan tenda Pak. Iya. Nah, di tahun 2018 Pak, kebetulan kami juga sudah berdirinya kita punya rumah toko
Di situ kami diberikan kepercayaan lagi dari pemerintah desa, diberikan kami dana sebesar 100 juta untuk modal toko. Terakhir Pak, di tahun 2019 terakhir sebelum Covid, kami mendapat juga penambahan modal dari dana desa oleh pemerintah desa, yaitu sebesar 162 juta untuk penambahan modal toko, sound system, terus alat ATK, drilling. Disitulah semua totalnya itu untuk BUMDes sebesar 322 juta itu dari dana alokasi desa 10 juta dan selebihnya dari dana desa. Itu modal yang kita putarkan sehingga bisa menambah dengan pariwisata, sehingga bisa menambah hasil keuntungannya besar dan bisa mendapatkan PAD yang terbesar di Kabupaten Maros. Bagaimana Ibu dulu menentukan, memilih unit-unit usaha sehingga tidak mematikan usaha yang sudah ada terlebih dahulu? Ya, usaha seperti usaha simpan pinjam, alhamdulillah karena kita unit usahanya itu sudah dipercayakan untuk mengelola simpan pinjam, jadi itu tidak mematikan Pak. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang simpan pinjamnya juga masih berjalan seperti biasa. Yang kedua seperti perlengkapan, tenda, dan alat sound system, terus toko alhamdulillah sampai sekarang masih menghasilkan omset. Pendapatan terbesar dari unit usaha, dari unit usaha yang mana Ibu? Kalau pendapatan yang terbesar itu unit usaha pariwisata Pak. Ya? Iya. Berarti sejak tahun 2021 ya? Iya. Lonjakannya lumayan besar. Iya, ya? alhamdulillah. Sudah di tahun 2021 selama ada pariwisata sudah bisa menghasilkan kelonjatan pemasukan untuk BUMDes dengan adanya wisata ini Pak. Tadinya sebelum ada wisata kami cuma dengan beberapa jenis usaha tidak bisa mencapai seperti yang sekarang ini. Waktunya tahun 2020 itu Pak, kami cuma menghasilkan PAD sebelum ada wisata itu kurang lebih 21 juta. Tapi alhamdulillah sekarang di tahun 2021 dengan adanya pariwisata kami sudah bisa mendapat PAD sebesar 60.823.000 untuk kontribusi ke desa ya? Ya, untuk desa. Asli desa. Ya, untuk pendapatan asli desa. Apalagi nanti setelah mudah-mudahan pandemi Covid segera berakhir, berlalu, mudah-mudahan pendapatan dari BUMDes ini bisa semakin meningkat. Insya Allah, amin. Demikian ya, Bapak, Ibu, Sobat Ewako, dan para pembelajar. Tadi Ibu Ona Sitrawati sebagai Direktur BUMDes Karya Bersama sudah bercerita kepada kita bagaimana proses pengelolaan BUMDes Karya Bersama sehingga saat ini memiliki salah satu unit usaha unggulan Taman Wisata Doli Bunga Eja. Mudah-mudahan semua menginspirasi Sobat Ewako dan Sobat Pembelajar dimanapun berada. Sobat Ewako dan Sobat Pembelajar semuanya, demikian tadi sharing pengalaman dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes dari Direktur BUMDes Karya Bersama Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah dibagi tadi menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.